Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Ada semangat. Ya, semangat terus. Selagi ada kesempatan kita ibadah. Semangat terus untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Fokus kepada ibadah kita. Kita ibadah tidak lama. Paling lama 1,5 jam. Tapi kalau main game, kita bekerja 8 jam. Main game 10 jam. Tidur 8 jam. Jadi sisanya untuk apa? Bukan hanya sisa-sisa, Tuhan maaf. Di hari ini kita mau ubah cara kita beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh tidak mau kehilangan satu kata dari firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama diingatkan oleh firman Tuhan. Setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, selalu ada pertanyaan dalam hati saya ketika saya melayani Tuhan. Ketika saya beribadah, Tuhan, Engkau mau ingatkan apa kepada saya hari ini? Supaya saya lebih hidup berkenan kepada Tuhan. Itu pertanyaan saya. Saya tidak mau menyanyiakan waktu saya untuk datang ibadah. Kalau pada akhirnya hidup saya tidak berkenan kepada Tuhan. Maka pagi hari ini bicara tentang kepuasan. Karena manusia tidak terlepas daripada mencari kepuasan. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kepuasan sejati itu ada di dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah mendapatkan kepuasan sejati itu, jangan sampai kepuasan sejati ini hilang. Saya sudah berdoa dan berkata, Tuhan, kalau Engkau bilang jahat sekali. Perbuatanmu jahat sekali, Ribka, seperti itu. Tapi masih bersyukur. Tuhan masih tegur, besoknya saya masih ada pelayanan, saya masih dipercaya hari yang baru. Jemaat sekalian, kepuasan sejati itu didapat dari mana? Dan memang apakah memang perlu setiap orang yang percaya punya kepuasan sejati? Dan apakah kepuasan sejati orang-orang yang percaya ini sama? Dalam kita hidup sehari-hari, ada ini ya. Apa ini? All you can eat. Ini kesukaan siapa? Hah? Semua boleh dimakan sepuasnya. Walaupun harganya mahal, gak apa-apa. Saya rela nabung. Saya rela biar saja musuh. Saya mau memuaskan mereka. Wow. Saya bilang, mungkin secara pribadi ini anak-anak, remaja atau pemuda, wah ini kesempatan. Siapa yang kalau diajak sama musuh, yuk kita makan all you can eat. Siapa yang mau? Angkat tangan. Ini pura-pura gak mau. Apa karena kasihan sama musuhnya? Hah? You can eat loh. Ya, buffet. Kemudian cuma 100.000. Dikatakan tanpa batas loh. Anak muda suka dan mereka rela menunggu itu. Ya, sampai dikatakan itu apa? Makan sepuasnya. Nampaknya masalah makan mau dipuaskan juga. Pokoknya apa saja. Ada daging ayam, nanti pertama datang ya. Saya sih bersyukur ya kalau ada yang ngajak gitu ya. Begitu itu, wah datang. Ibu, apalagi kalau dipanggil kakak, saya paling senang. Ibu, ini makanan pembukaan. Weh, makan pembukaan aja ada 10 macam. Waduh, gimana nanti makanan dia pinter dia. Makanan pembukaan agak banyak. Supaya makanan yang khususnya itu, yang pokoknya itu lebih sedikit. Makanannya cuma
sedikit pembukaan. Yang penting mah pokok itu ada daging babi, ada daging ayam. Wah, banyak sekali. Apalagi harganya 100.000. Saya di Bandung ya, ada sama juga seperti ini tapi bukan makanan yang wah daging segala macam, tetapi makanan Sunda. Jadi makanan Sunda itu ada soto, ada lotek, ada batagor, ada siomay. Banyak juga itu, ada 10. Tapi dia bilang, maaf ya kakak, kalau ada sisa di piring, saya akan hitung harus bayar. Waktunya hanya 2 jam. Boleh makan semua, perutnya cuma segini. Tapi gendut ini bukan karena ini ya, bukan. Ini karena berkat Tuhan. Dulu saya kurus sekali loh, 50 kilo. Bayangkan cantiknya saya, rambut panjang. Pokoknya cantik deh. Tapi bukan karena ini saya. Karena berkat Tuhan. Apapun yang saya makan itu jadi daging. Mau? Ya, ini sepuasnya, makan saja sepuasnya. Kebutuhan untuk jasmani sepuasnya. Wow. Siapa di sini yang sedang cari kepuasan? Kan gak ada yang angkat tangan. Siapa yang sedang cari kepuasan? Benar ya? Kalau gitu cuma sendirian ya, sedang cari kepuasan. Ya. Apakah kepuasan hidup kita itu ketika segala sesuatunya dalam keadaan baik? Hidup baik, pernikahan baik, keuangan baik, hubungan baik. Apakah itu merupakan kepuasan hidup kita? Itu yang sedang dicari oleh kita. Datang ibadah, sedang cari kepuasan sama Tuhan. Tuhan, puaskan saya. Puaskan apa? Kebutuhan saya. Kebutuhan yang mana? Begitu banyak kebutuhan. Dan semuanya mau dipuaskan. Bapak kita tuh luar biasa ya. Kita jadi anak-anaknya, luar biasa. Minta apa sama Bapak? Pak, puaskan aku dong dengan studiku, dengan pasangan hidupku. Wah, kita kepuasan. Apakah itu? Kepuasan yang sedang dicari oleh kita. Kepuasan sejati. Di dalam bacaan kita hari ini, bagaimana seseorang sesungguhnya sudah mendapatkan kepuasan sejati, tetapi tidak bisa menjaganya. Dan pada akhirnya, kepuasan sejati itu, apakah Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mengembalikan kepuasan sejati itu kepada orang tersebut? Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Dengan ayatnya 2 Samuel pasal 11 ayat 26, 27. Kemudian kita akan membaca sebenarnya dari 12 ayat 1 sampai dengan 13a. Tapi kita membaca tidak semua. Ya, silakan menyimak, silakan buka gadgetnya, bukan cari game, bukan. Ya. Kemudian gamenya online sama-sama lagi. Waduh, jangan ya. Kita mau fokus pada firman Tuhan, makanya usahakan bawa fisik ini. Ya, tidak terganggu. Ini nggak ada gamenya. Saya akan membacakan ayat 26, 27 dan ayat selanjutnya tolong disimak baik-baik. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata. Tuhan mengutus
mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya dengan menceritakan ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya dan yang seorang lain miskin. Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja di atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang. Dan Tuhan bahwa selamanya Israel akan hidup dengan pedang, dengan perang sampai saat ini. Kemudian ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Yang datang dari dalam keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Tapi aku akan melakukan hal ini di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Istrimu akan di depanmu. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Hati yang dikasihi dalam Tuhan. Kurang apa Tuhan itu sama Daud? Di firman Tuhan katakan, apa yang kamu butuh? Dari mulai kamu tuh bukan siapa-siapa, dari gembala yang tidak dianggap oleh saudara-saudaramu. Ketika Nabi Samuel datang, tidak ada kamu. Yang mengurapi engkau menjadi raja. Kau punya semua kekayaan, istri, kurang apa lagi? Itu kepuasan yang sejati yang Tuhan berikan. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu dekat, begitu erat. Ketika engkau dikejar oleh Saul, aku juga yang menyelamatkan. Kurang apa lagi? Kalau kurang bilang sama aku tambah lagi. Semuanya dipuaskan. Apakah manusia puas? Daging ini merasa puas. Tidak pernah pikiran ini puas. Gak pernah mata ini puas. Gak pernah hati ini puas. Apa yang terjadi? Dosa satu, tambah dosa lagi. Dengan mata dia, orang lain perang. Dia di Yerusalem. Dia di atas soto. Dia jalan-jalan. Bukan begini. Ada wanita lagi mandi. Siapa yang gak tertarik? Hah? Pura-pura gitu. Padahal ini jadi. Kita suka begitu kan? Gak pernah puas. Awalnya dari mata. Dari mana? Dari mata. Cinta. Gak salah kan? Ada filosofinya ya. Dari cinta itu datang dari mana? Bilanglah. Dari mata turun kemana? Ke kaki.
Belum, turunnya ke hati dulu baru ke kaki. Dicari rumahnya di mana itu. Betul apa betul? Dosa itu. Kepuasan. Belum puas dengan mata ini. Gimana kalau aku memilikinya? Ya, mulai pikiran ini. Bawa dia. Dia raja kok. Dia bisa lakukan dengan tersembunyi. Orang lain perang, mempertahankan, mengorbankan nyawanya. Ini dia di rumah. Dengan cewek. Akhirnya apa terjadi? Kita sudah tahu. Hamil bukan? Itu, ini pikiran nih ya. Dari mata, ingat ya, tadi dari mata. Turun ke hati, jatuh cinta. Akhirnya berzina. Sudah tahu hamil, apa yang dilakukan? Cari lagi, mikir lagi. Baiknya gimana ya? Supaya aman nih, aman. Suaminya kita tipu. Ternyata suaminya nggak bisa ditipu. Kamu pulang-pulanglah kamu. Tidurlah dengan istrimu. Enggak mau. Masa orang lain sibuk-sibuk ya. Di sana tuh saya pulang. Tidur dengan istri saya. Nggak mau saya. Gagal. Suaminya itu Uria. Kita tahu. Biarkan. Lihat. Lihat. Tuhan berikan kepuasan. Tetapi daging ini, hati ini, pikiran ini, hidup kita ini tidak pernah bisa dipuaskan. Selalu mencari kepuasan yang lain, yang di luar Tuhan. Apa akibatnya? Tuhan mengatakan di sini. Dalam ayat yang ke-27. Apa yang Tuhan katakan? Jahat sekali. Perbuatanmu itu jahat di mata Tuhan. Kepuasan itu, bagaimana rasa lega, gembira, kenyang karena sudah terpenuhi hasrat hati ini. Benarkah bahwa hasrat hati ini bisa dipuaskan? Terus dia mencari bagaimana akal. Kepuasan itu adalah hasrat hati kita terpenuhi. Tetapi seharusnya berarti lebih daripada cukup. Itu arti yang diberikan oleh yang berarti, yang memberikan arti ini juga orang yang belum puas. Harus dipenuhi. Lebih dari cukup. Jadi ukurannya cukup puas itu adalah lebih dari cukup. Itu ukuran dunia. Ya, sengaja saya ambil ini karena ada orang yang senang. Apa artinya ini? Ambil dari KBBI. Saya sengaja ambil. Tetapi artinya berbeda ketika kepuasan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya dengan orang-orang di dunia ini. Dunia mengatakan kepuasan itu lebih daripada cukup. Karena itulah manusia terus mencari kepuasan-kepuasan untuk dirinya sendiri. Apakah kita sekarang sedang mencari makna kepuasan dalam hidup kita? Kita mencari Tuhan supaya Tuhan memuaskan kebutuhan saya, keinginan saya sedang mencari kepuasan itu. Ataukah kita mencari Tuhan? Karena kita rindu Tuhan. Puaskan hidupku. Kepuasan sejati hanya dari dosa Daud. Menginginkan berzina, membunuh. Dosa satu tidak cukup. Terus berulang-ulang dosa itu. Ketika kita menghidupi keinginan kita. Keinginan daging kita. Keinginan apa yang dikatakan oleh KBBI. Lebih dari cukup. Itu baru aku puas. Sampai kapan kita merasa cukup? Saya tanya.
Punya rumah satu cukup? Punya mobil satu cukup? Jangan bilang, nanti saya tanya lagi, punya istri satu cukup? Saya mau tanya itu. Manusia. Terus standarnya beda. Kalau yang muda sekarang, dulu kita punya anak, saya punya anak, mama saya punya anak itu cukup. Menurut ukuran dulu cukup. Ukuran sekarang, kalau ditanya anaknya berapa? Oh satu? Satu juga cukup. Bener enggak? Kalau ditanya, ya sekarang yang muda-muda, ini pasangan muda mana nih? Kalau ditanya, anaknya berapa? 2, maksudnya cukup. Tambah lagi, kan ini laki-laki dengan laki-laki, tambahlah 1 perempuan. Cukup musuh, jangan lagi musuh. Ini kan anaknya perempuan dua-duanya, belum ada laki-laki. Oh enggak musuh, cukup 2 cukup. Betul ya? Itu ukuran berbeda. Tapi ada keluarga, banyak anak, banyak rezeki, benar enggak? Benar enggak? Enggak ya, belum tentu ya. Ini, apakah kita sedang mencari kepuasan? Kepuasan dari diri sendiri. Ini akibatnya. Kita melihat di sini. Daud jatuh, sudah dapat kepuasan sejati. Akhirnya lepas karena dia mengejar kepuasan dari dunia ini. Kepuasan mata, hati, pikiran. Maka ini perintah. Ya sudah lupakan. Dia dikatakan jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan katakan, bukankah aku yang mengurapi engkau? Tuhan ingatkan lagi, nih apa yang sudah aku kasih nih. Engkau diurapi, ya, engkau diberikan istri, engkau diberikan Israel, bangsa Israel jadi raja. Kurang apa lagi? Engkau juga diberikan semua yang engkau inginkan. Pada akhirnya engkau menghina aku. Tahu menghina? Nih teman-teman, yang muda nih. Musa beri contoh ya. Kita mencuri bukan hanya sekedar kita itu sebuah kejahatan. Kita mencuri. Ya, diam-diam ambil uang teman kita, kantor kita. Ini belum, masih ada orang tua. Kita mencuri bukan hanya kejahatan, tapi menghina, mempermalukan orang tua. Kalau dia boleh katakan orang tua ini bilang, apakah mama nggak bisa menyediakan kamu uang lebih banyak? Apakah papamu tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan? Kamu menghina mamamu, kamu menghina papamu. Ingat itu. Apa yang Tuhan gak berikan? Kepuasan sejati. Tuhan sudah berikan. Tapi tunggu dulu. Ketika saudara dan saya sudah diberikan kepuasan sejati, tetapi masih mencari kepuasan dari dunia ini, maka ada tindakan Tuhan yang jelas untuk kita. Jangan main-main dengan dosa. Saya kemarin mengajar di kelas katekisasi. Saya bilang, lihat dosa itu begitu jahatnya. Dan kita tidak mampu untuk menebusnya. Mau main-main dengan dosa sekarang? Saya tanya mereka, saya tantang mereka. Tuhan tidak biarkan Daud. Teguran ada melalui Nabi Nathan. Bebas, cuma ditegur saja. Teguran saja ya. Enggak. Ada konsekuensi dosa yang harus kita hadapi. Sama ketika sudah dipuaskan oleh Allah, dia mencari kepuasan dunia, maka apa yang terjadi? Tuhan tegur pertama. Tuhan tidak menegur aja. Serius ini. Anak yang pertama. Anak yang kedua memberontak. Selamanya engkau akan hidup dengan pedang, dengan perang sampai saat ini. Jangan main-main dengan dosa. Dan kita baca pada akhirnya 2 Samuel ini. Samuel pasal 11 dan 12. Ini adalah catatan kegagalan rohani yang serius dari Daud. Dan hukuman Allah. Ketika
ketika kita mencari kepuasan dari dunia. Mencari kepuasan kedagingan kita. Saya tidak puas kalau main game hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya tidak puas hanya dengan memukul. Tapi saya harus anak ini dididik oleh saya. Tidak bicara baik-baik. Bicara dari hati ke hati. Dia punya hati, kita punya hati. Bertobat. Ada kegagalan rohani. Ingat baik-baik. Ketika kita diberikan kepuasan sejati oleh Allah. Oleh Yesus Kristus. Dia sudah mati di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak dihukum. Saudara dan saya diberikan pengampunan. Saudara dan saya diberikan kasih karunia. Itu adalah kepuasan sejati yang tidak bisa dibeli, ditukar dengan apapun. Saudara dan saya alami kegagalan rohani yang serius. Mulai dunia ini menawarkan begitu banyak kenikmatan. Begitu banyak hal-hal yang menggoda hati kita. Dan pada akhirnya kita tidak lagi katakan ada kepuasan sejati. Padahal dia katakan? Diriku saja sudah kuberikan untukmu. Aku mati di atas kayu salib untuk siapa? Untukmu. Masih kurang puaskah? Aku seharusnya ada di surga mulia suci. Untuk apa di dunia yang kotor ini? Tapi aku rela, aku datang untuk memuaskan engkau. Supaya engkau satu saat bersama-sama. Supaya satu saat engkau dengan Bapa bersatu kembali. Tuhan sudah lakukan itu. Tapi seringkali kita katakan, Tuhan aku belum puas. Aku cari lagi kepuasan dari dunia ini. Kegagalan rohani yang serius. Tapi tunggu dulu. Kita boleh dengar Mazmur 51, pengakuan dosa dari Daud. Tolong suaranya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan dari dosaku, tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud ketika tahu punya kegagalan rohani, dia tidak diam saja, tapi dia bertobat. Dia datang kepada Tuhan, dia memohon, Tuhan ampunilah. Aku tahu aku melakukan kejahatan, aku melanggar, aku berdosa. Allah tahu bahwa Daud itu bersungguh-sungguh dia bertobat. Ketika dia menangis, dia puasa, dia tidak mau dihiburkan dengan harapan anaknya supaya bisa hidup, tetap hidup. Ternyata setelah anaknya dalam kandungan Batseba meninggal, malah dia mau makan, dia mandi. Kenapa? Ternyata Tuhanlah yang baik, bukan keinginan dia. Dia harus menanggung itu. Dan dia katakan, orang juga kaget mestinya kamu waktu anakmu hidup, kamu nangis. Ya, kamu mau makan apa? Tapi ini terbalik. Setelah meninggal, dia tahu Tuhan bisa melakukan apa saja. Dan saya tidak bisa mengubahnya. Dan apa jawaban Tuhan? Apakah Tuhan mengabaikan Daud? Daud menuliskannya di dalam Mazmur pasal 103. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Daud dari kegagalan rohani yang serius, dia datang bertobat. Itu yang seharusnya saudara dan saya lakukan di hadapan Tuhan. Kalau engkau dan saya hari ini, pagi ini masih mencari kepuasan di luar sana, di luar Yesus, di luar Dia. Padahal apa ya sih yang diberikan oleh Tuhan? Berdoa. Dulu saya pun sama. Tidak punya apa-apa yang dibanggakan. Saya orang miskin, dihina orang. Dibully orang, saudara sendiri pun tidak terima saya. Marahi, mama saya dimaki-maki. Kerja di sana, salah sedikit dimaki-maki. Sehingga saya bilang, biar saya lawan itu. Masih muda saya dulu. Saya tidak rela mama saya dihina. Seperti demikian, dimarahi. Oleh saya anaknya disayang-sayang. Oleh orang lain dimaki-maki, dimarah. Tuhan memberikan kepuasan. Saya apapun saya minta dan saya tidak mau memberi orang lain mendengar apa yang saya sedang rindukan. Saya bicara dengan Tuhan. Tuhan kontan Tuhan berikan. Masalah-masalah kecil Tuhan berikan kepada saya. Saya pengen makan ini Tuhan. Saya tuh gak pernah pikir saya pengen mobil Mercedes, Pajero gitu. Saya ingin rindu pengen makan ini gitu. Gak tahu tiba-tiba ketuk pintu, Muse, ya ini saya masak ini mau bagi sama Muse. Pas dibuka, wow gitu ya. Apa yang saya barusan bilang sama Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan kau bayar kontan sama saya. Apa yang Tuhan kasih buat saya? Saya gak mau cari lagi kepuasan di luar sana. Saya tidak punya target. Saya puas kalau tabungan saya segini. Saya puas kalau saya punya deposito segini. Saya puas punya rumah di masa tua saya. Tuhan sudah sediakan itu semua. Kalau yang paling penting keselamatan hidup saya sudah ditangani. Pengampunan dan hidup kekal sudah diberikan. Apalagi nggak Tuhan berikan. Saya sudah puas. John Piper mengatakan, kaum hedonis menjadikan kesenangan sebagai Allah mereka. Umat percaya menjadikan, ingat, umat percaya menjadikan Allah sebagai kesenangan dan harta miliknya. Yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalau saya hari ini hari Minggu, Tuhan hanya minta 1,5 jam. Jangan berikan kepada pekerjaanmu. Jangan kau gantikan hari ibadahmu hanya dengan uang lemburmu. Jangan gantikan hari ibadahmu dengan kamu berpesta. Main-main, jalan-jalan ke sana kemari. Maaf Muse. Kenapa saya hari Minggu ini gak bisa datang? Kenapa saya mau jalan-jalan sama teman-teman saya? Jangan gantikan. Engkau mencari kepuasan di sana. Tuhan sudah memberikan kepuasan sejati kepada saudara dan saya. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tukar jam ibadahmu. Jangan tukar jam doamu. Jangan tukar dan jangan hilangkan jam pelayananmu. Karena hari esok belum tentu ada. Orang percaya. Allahnya adalah kesenangannya. Harta miliknya. Kalau diminta pelayanan, boleh ikut pelayanan. Gantikan si ini. Oh siap Muse. Ada orang-orang seperti itu. Karena apa? Dia sudah puas. Nggak perlu dia pergi jauh-jauh. Saya pernah berapa kali dikatakan. Ajak ke sana Yerusalem ya. Holy. Wah. Berapa kali? Muse nggak usah. Muse nggak usah kumpul uang. Muse tinggal ikut. Jadi pembimbing kami. Saya hanya bilang apa? Terima kasih. Nanti saya juga ke Yerusalem baru. Uang, saya bilang.
Uang itu diberikan kepada saya untuk sendirian. Saya tidak tahu berapa puluh juta. Taruhlah 30 juta. Untuk saya makan sendiri. Untuk saya nikmati sendiri. Untuk kesenangan saya sendiri. Saya pergi dan saya bisa bangga cerita di mimbar ini. Saudara-saudara, tahu nggak ya di Yerusalem itu, wah begini dan begitu. Saya katakan pada orang, 3 juta. Saya bisa menolong berapa orang jemaat saya. Saya bisa ngajak mereka dan memberi makan mereka, memberi baju mereka, hidup mereka. Belum lama ini saya sampai di sini, belilah Muse mobil. Untuk apa beli mobil? Rumah saya, story di situ sampai ke sini. Jemaat saya aja masih naik motor, banyak naik motor, ada yang naik sepeda. Saya mau naik mobil. No. Saya sudah puas di dalam Tuhan. Saya bisa nyetir mobil pun sudah puas. Amin. Masih cari kepuasan apa lagi saya? Jangan sampai saya dibilang, kamu tuh jahat bener ya sama aku. Nafsu membutakan mata kita. Untuk apa? Untuk menilai berkat Tuhan sebagai berkat. Setiap hal apapun yang kita terima itu adalah berkat. Jangan dibutakan oleh nafsu kita sehingga berkat Tuhan yang disediakan katakan belum cukup. Yang tadi KBBI bilang lebih dari cukup. Kita belajar hari ini bagaimana dari Sakeus. Ingat Sakeus. Siapa Sakeus? Dan dia mengatakan ini. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Apa yang terjadi? Nilai hidup, pandangannya kepada segala sesuatu yang di dunia ini sudah berubah. Ketika kita sudah mendapatkan kepuasan yang sejati. Gak ada bisa dibandingkan ini. Saya bilang kepada jemaat saya dari awal saya melayani gereja cukup. Tidak perlu lagi. Saya harus bekerja ini dan itu. Saya pernah satu saat ketika sedang pembangunan di Bandung. Saya bilang kepada jemaat, kepada pengurus panitia, apakah perlu mesti ngegojek supaya dipenuhi. Dengan ajaib. Memenuhi semua kebutuhan kita. Tiba-tiba ada orang datang, Tuhan kirim. Di sini ada pembangunan ya? Iya. Pembangunannya bagaimana? Ya ini baru tahap 1, tahap 2 dan 3 akan kami laksanakan. Coba saya lihat sini. Saya ambil ya ini ya. Saya ajak teman-teman saya kasih tahu. Wow, saya nggak kenal orang itu. Tuhan punya cara. Tuhan puaskan saya. Apalagi yang Tuhan tidak puaskan. Saya tinggalkan pekerjaan saya yang memberikan gaji yang besar. Yang setiap bulan waktu itu saya ingat, saya dinaikkan gajinya karena pekerjaan saya, tanggung jawab saya. Sampai saya kaget. Bos, ini kok bulan lalu kan cuma segini gajinya. Kok sekarang nambah lagi? Udahlah Rip, ambil. Itu rezekimu. Tuhan panggil jadi hambanya. Dalam doa. Kalau engkau bekerja sedemikian rupa pada kapan engkau melayani aku seperti itu? Saya menangis. Mau berapa lama lagi? Mau puaskan prestasimu, gajimu, uangmu. Disitulah saya menangis. Ketika panggilan Tuhan dalam hidup saya harus meninggalkan semua itu. Mama berkata, Rifka, kalau kamu jadi hamba Tuhan mau makan apa? Kamu miskin. Saya bilang kepada mama, tidak. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan pelihara, apalagi saya biji mata Tuhan. Ma. Relakan Ma. Mama punya anak 7. Mama kasih sama Tuhan 1/10-nya, 1 aja Ma. Saya menyambut panggilan Tuhan, saya tinggalkan. Walaupun bos saya sampai nangis. Rifka, aku nih
saya ini cici ini kurang apa sih sama kamu? Gak ada waktu itu motor dijual oleh adik saya. Kamu sekarang naik angkot, kenapa? Kamu beli apa? Mobil. Karena saya bawa barang, harus kuliah. Kamu cari mobil. Mobil baru, enggak ada, enggak. Mobil bekas jadilah. Saya tinggalkan semuanya itu. Karena Tuhan sudah puaskan hidup saya sekarang. Sama seperti Sakeus. Aku ketika berjumpa dengan Tuhan, dipuaskan oleh Tuhan, perjumpaan itu mengubah hatinya, mengubah pandangannya dengan uang. Kalau ada orang miskin akan kuberikan. Kalau ada orang yang diperas, aku akan berikan 4 kali lipat. Tidak ada artinya lagi. Ketika Yesus sudah menjadi milik kita. Paulus mengalami perubahan nilai dalam kehidupannya. Dia mengatakan semuanya itu adalah sampah. Yang berarti. Bukan berarti saudara nanti pulang dari sini semua barang disampahkan ya. Bukan ya. Saya gak ngajarkan itu. Tetapi di dalam hidup daripada Paulus. Dia tahu ketika mendapatkan Kristus. Ketika Yesus menangkap dia. Dia tahu. Semuanya sudah dipuaskan dialah. Yesus kepuasan sejati dia. Maka semua yang ada, kedudukan, dia punya jabatan. Karena berjumpaan dengan Yesus. Sekarang, saudara dan saya, apakah masih menukar? Aku hari Minggu, lebih baik aku kejar duit. Duit, duit, du. Bukan Yesus. Tidak ada yang menggantikan hari Minggu. Perjumpaan dengan Tuhan. Karena dia sudah puaskan saudara dan saya. 6 hari saudara dan saya boleh bekerja bukan? Tapi kenapa 1,5 jam saudara ambil juga? Belum puas? Belum puas. Kepuasan hidup bukan terletak pada kelimpahan. Ini beda. Orang yang sudah punya, orang yang sudah dijamah Tuhan hidupnya, sudah menerima kepuasan yang sejati. Dia akan berkata kepuasan hidupku bukan terletak pada kelimpahan. Justru dalam kelimpahan kita menyalurkan. Dan kita tidak akan pernah miskin. Melainkan pada kecukupan. Kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Kepuasan hidup bukan terletak pada kelimpahan, melainkan pada kecukupan. Paulus belajar mencukupkan diri, betul? Jadi bukan kepada lebih yang kata kamus KBBI itu. Saya tidak setuju. Lebih dari cukup. Kapan cukupnya pertanyaan saya. Hidup dalam jalan Tuhan membawa kepuasan yang sejati. Percayalah jemaatku yang dikasihi. Ketika engkau melayani Tuhan, kau merasa puas karena Tuhan Raja di atas segala raja memakai kita. Luar biasa. Jangan lagi engkau tidak melayani. Jangan lagi engkau tidak ada dalam cross-cross yang ada. Disitulah kita punya kepuasan sejati karena bertumbuh di dalam firman-Nya. Mengejar kepuasan. Fakta kehidupan ini, hidup itu ada batasnya. Gak selamanya hidup di dunia. Kalau kita terus mengejar kepuasan. Hidup itu pilihan. Kau mau berhenti untuk tidak terus mengejar dan mengejar. Cukup dengan yang apa yang Tuhan percayakan. Tapi bukan berarti, wah saya SMA cukup lama. Tadi udah khotbah kok. Ribka, cukuplah saya SMA. Gak usah saya kuliah. Kepuasan di dalam diri kita tidak ada lagi yang rasanya kalau dibandingkan dengan apa yang Yesus lakukan. Ini sudah di bawah. Bukan di atas. Ya, kalau engkau sekolah, engkau rencananya maukah dipakai Tuhan? Jadi dokter dipakai Tuhan. Jadi dokter dipakai untuk membantu orang-orang yang miskin yang tidak bisa bayar. Ya, engkau. Hidup itu pilihan dan kepuasan hanya ada dalam Yesus. Maka daripada itu, saudara dan saya,
hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Waktu doa, waktu firman Tuhan jangan digantikan dengan yang lain. Nonton drakor lah, nonton apalah, ya. Jangan gantikan. Tapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya tahun ini, ya, kalau dulu waktu saya pertama kali ke sini, di dalam cross saya bilang, kita jangan hanya perlu ini, di otak kita penuh pengetahuan, sehingga kita menjadi orang yang suka berdebat. Yang suka menyatakan ini loh, supaya kelihatan pintar. Saya bilang, dalam cross, baca firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan bilang? Apa berkatnya untuk saya? Apa tegurannya untuk saya? Itu karena firman Tuhan ini diberikan kepada saudara dan saya untuk dihidupi. Bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk dibangga-banggakan. Tapi dihidupi. Itu yang saya bilang. Yang kedua, saya tahun ini di dalam cross ada dober. Tahu nggak dober? Coba tanya sebelahnya, apa sih dober? Tahu dober? Bukan domba belerang, bukan. Doa bersama. Wih, tadinya susah. Gimana doa bersama? Masa lagi harus ada waktu? Nggak perlu. Tuhan ada gadget kok. Bisa video call, bisa pakai WA. Doa bersama. 5 menit, 10 menit. Akhirnya mereka belajar, yang muda juga saya dengar. Dia bisa sharing. Ini loh, tolong doakan. Itu kepuasan sejati ketika kita didoakan. Dan ketika doa kita dikabulkan, itu ada kepuasan sejati. Nah, inilah yang kita terus belajar di gereja ini menjadi dewasa. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan akan ada akibat dan penyesalan. Ya. Dan terakhir, kesimpulannya cuma satu. Bawa pulang ini. Apa? Sumber kepuasan yang sejati ada di mana? Di dalam Tuhan saja. Jadi kita pulang, kita ingat-ingat apa yang sedang kita kejar. Di dalam kita kepuasan kah? Kepuasan dunia? Coba dilihat lagi. Kalau itu mengorbankan ibadah kita, mengorbankan waktu bersama dengan Tuhan, mengorbankan pelayanan kita sehingga kita tidak bisa pelayanan karena sangat sibuk. Obatlah. Yuk, kita minta Tuhan. Selidikilah. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan.